Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Hari ini Bu Prapti akan memberikan materi PS tentang keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Apa saja contoh keberagaman sosial dan budaya di Indonesia? Marilah kita ikuti video berikut ini. Keberagaman artinya adalah beraneka ragam kehidupan sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Apa saja budaya yang ada di Indonesia? Di sini di gambar ini anak-anak bisa melihat ada beberapa gambar rumah adat, pakaian adat, kemudian ada yang bawa senjata tradisional, kemudian ada yang sedang menari dengan menggunakan pakaian adat dan lain sebagainya. Nanti anak-anak setelah pembelajaran selesai, anak-anak diharapkan dapat menyebutkan contoh keragaman sosial dan budaya di Indonesia dengan lengkap. Kemudian bisa menjelaskan cara menghargai dan menghormati keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Yang terakhir menyebutkan manfaat menghargai dan menghormati keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Nah, inilah keragaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia itu seperti apa saja. Tadi di gambar yang sudah disebutkan Bu Prapti tadi ada rumah adat. Ya, masing-masing rumah adat di daerah ini berbeda-beda. Ada yang kalau dari daerah Papua ada rumah adat tersendiri namanya Honai, dan dari yang lain ada lagi. Kemudian juga ada pakaian adat pun juga berbeda-beda dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Kemudian suku bangsa dan senjatanya kayak apa, upacara adatnya, bahasa daerahnya, alat musiknya, tariannya, dan makanannya. Nah, inilah anak-anak yang kita pelajari hari ini. Nah, keberagaman yang pertama adalah tentang rumah adat. Rumah adat ini nanti bisa kalian baca sendiri. Rumah adat Baileo itu adalah dari Maluku. Kemudian Betang dari Kalimantan Tengah, Limas dari Sumatera Selatan. Kemudian rumah adat Gadang itu ada di Sumatera Barat. Kemudian yang di Sumatera Utara ada Bolon, NTT ada Musalaki, Sulawesi Utara ada Pewaris, Sulawesi Selatan ada Tongkonan, dan dari Jawa Tengah itu biasanya Joglo yang biasa diketahui oleh anak-anakku semuanya. Ini contoh seperti apa? Nah, ini Baileo itu seperti itu, kemudian Tongkonan juga seperti itu, Honai yang ada di Papua itu seperti itu. Oke, yang kedua adalah pakaian adat. Ya, semua daerah mempunyai pakaian adat tersendiri. Contohnya Aceh punya pakaian adat Ule Balang. Kemudian Sumatera Selatan juga seperti itu, punya aisan gede. Kemudian dari Toraja, dari Batak, kayak apa pakaian tersebut? Ini contohnya Ule Balang dan Ulos, seperti itu. Contoh pakaian adat yang ada di Indonesia, dan yang lainnya kalian bisa melihat di Google atau di buku tema. Kemudian keberagaman berikutnya adalah dari suku bangsa, yang mana semua yang ada di Indonesia, mulai dari suku Bugis, Sunda, Bali, Madura, Tengger, Betawi mempunyai tradisi yang berbeda-beda, seperti tradisi memanen padi. Itu ada namanya Mapadendeng, itu yang ada di Bugis, Sulawesi Selatan. Nah, kalau di Sunda itu beda lagi namanya, yaitu Serentaun. Kemudian Bali itu punya ciri khas atau tradisi pembakaran mayat, karena di sana adalah mayoritas beragama Hindu. Maka di situ ada upacara pemakaman atau pembakaran mayat yang namanya ngaben. Madura juga seperti itu. Ini punya kerapan sapi. Tengger punya upacara adat Kasodo. Betawi punya pertunjukan seni yang sangat unik, yaitu Tanjidor, Tari Yapong, dan Ondel-Ondel. Seperti apa ini? Contohnya karapan sapi yang ada di Madura dan Serentaun yang ada di mana itu? Yang ada di Jawa
Jawa Barat khususnya di Sunda. Nih. Nah, kemudian ada senjata tradisional. Jadi masing-masing daerah juga punya senjata tradisional seperti tombak Trisula Sumatera Selatan, golok DKI Jakarta, keris Jawa Tengah, kujang dari Banten, rencong Aceh, Tiwar Panjang Bangka Belitung, terapang itu dari Lampung, badik tumbuk lada dari Jawa. Seperti apa contohnya? Lah, keris ini yang biasa anak-anak ketahui karena ini di Jawa ini sering kita ketahui bentuk dari keris itu sendiri. Lah, kalau rencong itu dari Aceh seperti itu anak-anak bentuknya. Mengapa? Karena di Aceh itu biasa sering disebut tanah rencong karena ini senjatanya ini. Dan nanti anak-anak juga bisa mencari sendiri di buku. Oke, selanjutnya keberagaman berikutnya adalah upacara adat. Jadi masing-masing daerah punya upacara adat tersendiri. Contohnya Kalimantan itu ada upacara adat pertama kali anak menginjak tanah namanya bajijat tanah. Kemudian ada upacara di Sumatera Selatan atau di Sumatera itu ada upacara penyerahan sebidang tanah marga kepada orang lain, itu namanya pagu-pagu. Sekaten, dukderan itu di Jawa, itu biasanya di Keraton Yogyakarta. Apa itu perayaannya, kita lihat gambarnya. Tuh gambarnya sekaten itu seperti ini. Nah, ini yang sering anak-anak lihat di layar kaca atau di televisi. Nah, inilah keragaman yang ada di Indonesia dari adat atau kebiasaan. Nah, nih kemudian keberagaman berikutnya adalah dari bahasa, yang mana masing-masing daerah juga punya bahasa daerahnya sendiri. Kayak bahasa Jawa itu biasanya digunakan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Ada bahasa Betawi itu orang Jakarta, kemudian Batak itu Sumatera Utara, bahasa Banjar Kalimantan Selatan, bahasa Sunda itu Jawa Barat, kemudian bahasa Madura itu ada di Madura. Madura masuk dalam provinsi Jawa Timur. Kemudian keberagaman berikutnya adalah dari alat musik daerah, yang mana masing-masing mempunyai alat musik tersendiri. Contohnya gamelan itu ada di Jawa Timur, gamelannya Jawa Tengah, bonangnya itu Jawa Timur. Ada sasando dari NTT, tifa dari Papua, sawang Sumatera Barat, sampai Kalimantan Tengah, tambo Aceh, triton Papua. Kemudian ini adalah contoh-contohnya: angklung, saluang, kecapi, kendang, tifa. Nah, ini yang menarik adalah saluang. Apa bedanya saluang dengan seruling? Hampir sama, cuma beda lubangnya saja di situ ya. Nah, anak-anak nanti bisa melihat alat musik daerah dari yang lainnya melalui Google atau buku tehnya. Yang selanjutnya adalah tari daerah. Masing-masing daerah mempunyai tarian tradisional tersendiri. Tari piring dari Sumatera, tari saman Aceh, tari sekar sirih dari Jambi, tari merak Jawa Barat, tari serimpi Jawa Tengah, tari kecak dari Bali, tari tortor dari Batak. Seperti contohnya ini adalah dari tari kecak yang dari Bali, kemudian tari saman yang sering kita lihat bersama-sama. Nah, kemarin juga anak-anak sudah mendapatkan pelajaran tari bungong jumpa, itu juga dari Aceh. Kemudian keberagaman berikutnya adalah makanan tradisional. Jadi apa contohnya? Itu makanan tradisional dari Jakarta itu yang terkenal adalah kerak telur. Kemudian ada juga empek-empek dari Palembang, lumpia Semarang, gudeg Yogyakarta, rujak cingur dari Surabaya, ayam betutu dari Bali. Nah, ini contoh ayam betutu yang dari Bali, kemudian kerak telur. Ada juga pecel Madiun yang sangat khas itu anak-anak semuanya. Sekarang dari berbagai keberagaman tadi itu kita harus menghargai keberagaman tersebut.
bagaimana contoh sikap kita menghargai keberagaman tersebut? Contohnya adalah kita bisa mempelajari budaya daerah lain. Itu adalah contoh sikap menghargai dengan cara mempelajari budaya dari daerah lain. Kemudian juga kita harus saling menghargai antara teman yang berbeda suku. Teman kita misalnya dari suku Madura, ada yang dari suku Jawa, ada yang dari Sunda dan lain sebagainya, harus kita hargai. Kemudian menghormati suku lain yang sedang melakukan upacara adat. Itu tadi upacara adat yang bermacam-macam. Kemudian apa manfaatnya kita saling menghargai dan menghormati keragaman suku dan budaya? Akan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Jelas kita akan bangsa Indonesia itu akan bersatu dengan cara menghargai dan menghormati perbedaan tadi. Kemudian yang kedua, terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat. Kita harus menjalin, kalau sudah bersatu maka otomatis akan terwujud kerukunan. Kemudian yang terakhir, mendorong masyarakat untuk berperilaku baik. Maksudnya masyarakat ini akan berlomba-lomba antara suku yang satu dengan yang lain, akan menunjukkan perilaku yang baik. Nah, itulah anak-anakku semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono kok wis andek anune wis ono iki lho. Ndek ngesore. Ono.